Qala wa hiya tubna ala thalathati arkan. Jadi ibadah itu ada 3 rukun kata beliau. Al-awwalu kamalu al-hubbi lil ma'budi subhanahu. Yang mungkin enggak asing lagi bagi kita. Yakni puncak dari kesempurnaan kecintaan. Yang pertama ada kecintaan di situ. Lil ma'budi subhanahu. Dan kecintaan inilah yang dimaksud dengan kecintaan ibadah. Jadi cinta itu ada 2. Ada kecintaan sifatnya tabi'ah, ada yang kecintaan sifatnya ibadah. Seperti misalnya suami sama istrinya mencintainya. Yani suami mencintai istri, istri mencintai suami, anak. Itu sifatnya apa? Tabiat. Karena enggak ada ketundukan di situ. Enggak ada takut, dia rasanya takut, kecuali mungkin yang dia menjatuhkan dirinya kepada peribadatan kepada suami atau istrinya. Nah, tapi pada hakikatnya orang kan enggak mungkin menundukkan. Enggak ada ketundukan yang bermakna dengan makna ibadah. Nah, makanya kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka memaksiati khaliq. Adapun sifat yang ibadah, ada ketundukan hati. Jadi apakah mungkin manusia menundukkan hatinya, tunduk, yakni mencintai manusia lain atau makhluk lain dengan ketundukan? Enggak ada. Berbeda dengan Allah, berbeda dengan sembahan yang dimana manusia takut sama jin, takut sama misalnya pohon, mereka menundukkan sama walinya. Kuburan, mereka tundukkan diri mereka, jiwa-jiwa mereka, hati mereka, ada ketundukan di situ. Itulah bentuk ibadah. Itulah bentuk ibadah. Naam. Kama qala ta'ala walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Ats-tsani kamalur raja. Yang kedua, sempurnanya rasa harap. Kama qala ta'ala wa yarjuna rahmatah. Rasa harap. Dan kebalikan dari harap itu putus asa. Al-qunut. Makanya disebutkan para ulama, putus asa ini bisa sampai mengantarkan kepada kekufuran. Bisa sampai mengantarkan kepada kekufuran. Makanya sebanyak apapun dosa seseorang, maka rahmat Allah terbuka untuknya ketika dia bertobat. Makanya kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim." Wahai para hamba-hambaku, katakanlah wahai Nabi, orang-orang yang melampaui batas hambaku, yakni fanadallahu bil ibad, yani qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Orang-orang yang melampaui batas dari kalangan hambaku, bilang sama mereka, jangan putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Kalau dia tobat, Allah ampuni seluruhnya. Karena enggak mudarat bagi Allah, enggak ada yang rugi bagi Allah ketika Allah mengampuni dosa orang. Apa yang berat bagi Allah? Tapi apakah orang mau bertobat? Apakah orang mau berusaha memperbaiki dirinya? Kan gitu. Ats-tsalits, yang ketiga, kamalul khauf minallahi subhanahu. Sempurnanya rasa takut. Kama qala ta'ala wa yakhafuna 'adzabah. Dan mereka takut terhadap azab Allah. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah akidah para nabi dan para sahabat, bahwa mereka beribadah kepada Allah dengan kecintaan, dengan rasa harap dan rasa takut. Bukan sebagaimana yang dikatakan sebagian orang-orang sufi, kita beribadah kepada Allah jangan hanya takut atau harap, tapi harus dengan cinta saja. Karena kalau masih kita takut, masih mengharapkan surga, berarti ini belum ikhlas namanya. Ini menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Sementara Allah, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kenapa Allah sebutkan surga amalan soleh, surga amalan soleh? Supaya memotivasi orang masuk surga. Dan ridha Allah itu berada di surga. Makanya sebutkan sebagian ulama khilaf, mana yang lebih besar? Kenikmatan mendapatkan ridha Allah, sebutkan dalam ayat ridwanullahi akbar, atau an-nazar ila wajhillah, atau melihat wajah Allah di dalam surga.